Selamat pagi Pak Leo dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Timothy Delega Rauna dengan NIM 24F30004. Dari Prodi Teknologi Energi. Di sini saya akan mempresentasikan percobaan saya praktikum konversi energi, dan di sini saya mendapatkan materi generator sinkron. Lalu saya akan memperkenalkan alat-alatnya dan cara kerjanya. Saya ada tachometer untuk mengukur RPM. Lalu di sini ada auto trafo untuk memberi arus. Di sini ada rectifier untuk mengarahkan arus AC ke arus DC. Di sini ada ampere meter untuk mengukur arus. Lalu di sini ada motor DC atau motor induksi untuk memutar generator sinkron, dan di sini ada generator sinkron untuk memberi arus AC ke beban. Lalu di sini ada multimeter juga untuk mengukur tegangan yang masuk dari power supply jangkar di sini. Lalu di sini ada power supply, fungsinya untuk membantu memberikan arus tambahan ke generator sinkron, dan juga ada multimeter kedua untuk mengukur tegangan keluaran. Baik, jadi tadi saya sudah memperkenalkan alat yang dipakai untuk percobaan saya. Lalu di sini saya menjelaskan apa itu generator sinkron. Jadi generator sinkron itu adalah mesin listrik yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik AC, di mana kecepatan putaran rotornya selalu sama atau sinkron dengan kecepatan medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan rangkaiannya. Yang pertama-tama di sini dari auto trafo atau transformator, kita menggunakan sabit buaya menyambung ke input AC dua-duanya. Lalu di output DC yang plus ini masuk ke ampere meter, lalu yang minus di sini masuk ke motor. Lalu dari motor juga masuk ke ampere meter. Lalu di sini dari power supply yang merah masuk ke input warna merah ke motor, yang hitam ke warna yang hitam. Dan untuk multimeternya untuk mengecek tegangan, yang merah juga masuk ke merah, yang hitam juga ke hitam. Lalu untuk dari generator sinkron ke beban, di sini ada RST yang langsung masuk ke beban, dan ada N atau netral masuk ke netral di beban. Lalu dari power supply untuk warna kuning atau positif masuk ke J, dan keluaran dari power supply yang negatif masuk ke K. Dan untuk multimeternya yang merah di sini masuk ke beban, dan yang hitam masuk ke netral. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam percobaan, yaitu pertama-tama kita akan mencoba untuk mengukur RPM yang dihasilkan oleh motor DC, di mana percobaan ini tanpa menggunakan beban. Lalu untuk menghidupkan motor, di sini kita memerlukan arus. Untuk arus dari DC sendiri, motor DC sendiri pun di sini maksimalnya 1,5 ampere. Jadi di sini saya akan menggunakan contoh sebesar 1 ampere untuk arusnya. Baik, sudah 1 ampere. Lalu kita akan memasukkan tegangannya sebesar 60 volt. Untuk mengukur RPM-nya kita menggunakan tachometer. Untuk RPM yang didapatkan pada tegangan 60 volt sebesar 739 RPM. Lalu kita coba naikkan menjadi 80 volt.
Untuk RPM yang dihasilkan oleh tegangan 80 volt sebesar 1384, dan di sini kita mencoba tanpa beban. Baik, tadi saya sudah mencoba mengukur motor tanpa beban. Selanjutnya saya akan mencoba mengukur motor dengan generator sinkron dengan beban 6 lampu. Untuk tegangannya di sini saya akan mencoba mencari sebesar 60 volt sama seperti tadi. Lalu untuk RPM yang didapatkan sebesar 1049. Untuk keterangan lampunya seperti ini. Lalu untuk tegangan keluarannya di sini mendapatkan kira-kira 159 volt. Lalu kita coba naikkan tegangan dari power supply menjadi sebesar 80 volt. Untuk RPM yang didapatkan yaitu sebesar 1332 RPM. Untuk keterangan lampunya kira-kira seperti ini, lebih terang dari yang tadi. Lalu untuk tegangan keluaran yang didapatkan yaitu sebesar 201 volt. Baik, kesimpulan yang saya dapatkan dari percobaan kali ini itu berdasarkan hasil praktikum konversi energi menggunakan generator sinkron dengan beban 6 lampu serta variasi tegangan motor sebesar 60 volt dan 80 volt, dapat disimpulkan bahwa energi listrik dari power supply berhasil dikonversikan menjadi energi mekanik melalui motor, kemudian diubah kembali menjadi energi listrik oleh generator sinkron, dan proses ini terjadi melalui prinsip induksi elektromagnetik. Dan dari hasil percobaan tadi, pada saat tegangan motor dinaikkan menjadi 60 volt menjadi 80 volt, kecepatan putaran generator meningkat sehingga menyebabkan tegangan keluaran generator juga meningkat. Hal ini ditandai dengan nyala lampu yang semakin terang pada tegangan 80 volt dibandingkan 60 volt. Ini menunjukkan bahwa besar kecilnya tegangan keluaran generator dipengaruhi oleh kecepatan putaran rotor. Dengan demikian, praktikum ini membuktikan bahwa generator sinkron mampu bekerja secara optimal dalam mengonversi energi mekanik menjadi energi listrik, bahwa besar beban dan tegangan masukan sangat berpengaruh terhadap performa generator. Kiranya sekian presentasi dari saya. Terima kasih.